Ya, kembali bersama kami, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan sanksi denda bagi para pelanggar protokol kesehatan. Denda maksimal Rp150.000 bagi warga yang tidak mengenakan masker ini akan diterapkan pada 27 Juli mendatang. Ya, kembali meningkatnya angka penyebaran COVID-19 di Jawa Barat mendorong pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas bagi warganya yang tidak mengenakan masker saat beraktivitas dan akan dijatuhi denda Rp150.000. Sanksi ini berlaku mulai 27 Juli dan didahului dengan masa sosialisasi. Nantinya uang hasil denda warga yang bandel ini akan dimasukkan ke kas daerah. Baik, kita lanjutkan dialog kita di Indonesia Bicara. Masih ada Mas Emil, Wakil Gubernur Jawa Timur di ujung Skype kita, dan ada juga Pak Windu, ahli epidemiologi UNR. Kita di segmen ketiga, ini Indonesia Bicara. Saya ke Mas Emil, bahwa kemarin juga Presiden sempat menyinggung terkait penggunaan masker. Masih banyak sekali masyarakat yang dengan kata lain ngeyel nih Mas Emil. Termasuk mungkin saudara-saudara kita di Jawa Timur yang tadi mengabaikan protokol kesehatan termasuk penggunaan masker. Mas Emil sendiri gimana nih tanggapannya? Ya, seperti juga disarankan oleh epidemiolog, kita sekarang dan aspirasi dari para pelaksana tugas di lapangan, termasuk kepala daerah kabupaten kota, Pak kita sedang menggodok perda peraturan daerah mengenai ketertiban dan ketentraman, ya, yang kemudian akan membuka diberikannya sanksi yang bahkan sanksi pidana dan administratif kepada pelanggar protokol kesehatan. Dan ini akan menjadi landasan yang sangat kuat untuk kemudian memberi sanksi yang efek jerahnya itu signifikan kepada masyarakat. Oke, kalau bicara masyarakat Jawa Timur sendiri, apa nih Mas Emil yang membuat mungkin saudara-saudara kita di sana masih tetap tadi mungkin kurang patuh seperti itu? Ya, macam-macam sebabnya. Ada yang memang ya mungkin mereka memang lalai, gitu ya. Ada juga yang memang punya keyakinan bahwa mereka itu tidak bahaya. Saya pikir gini, kita semakin kita bedah sebabnya juga pada akhirnya mereka harus patuh, gitu ya. Disinilah dibutuhkan ketegasan dari pemerintah, dibutuhkan aksi yang membuat orang lebih menganggap serius lagi bahwa ini bukan dirinya sendiri, tetapi membahayakan orang lain. Karena apa? Justru kalau orang itu dia OTG dan dia nggak pakai masker, itu bahaya sekali. Bahkan kepada orang yang pakai masker di sekelilingnya dia memberikan bahaya. Gitu. Karena sebenarnya nanti Pak Windu mungkin akan mengkonfirm apakah yang saya sampaikan ini tepat, bahwa justru sebenarnya yang lebih penting pakai masker adalah orang yang memang punya virus itu, gitu. Karena kalau dia nggak pakai masker, kemudian bahkan orang di sekelilingnya yang pakai masker pun masih ada resiko tertular. Maka jaga jarak pun penting. Kadang-kadang sudah pakai masker tapi lupa jaga jarak, dan yang paling penting juga cuci tangan. Kalau lupa cuci tangan. Nah, ini kita lihat memang kalau dari sebarannya di Jawa Timur, memang fokus masih di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, sedangkan ada beberapa daerah sudah turun dari risiko tinggi ke sedang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kota Malang, Pamekasan, Tuban, Jombang, Malang, Kabupaten, Nganjuk, dan Sampang. Nah, ini kita berharap bahwa di daerah-daerah ini jangan terlena dan merasa sudah oke. Mereka justru harus tetap menjaga tingkat kewaspadaannya. Baik, saya ke Pak Windu. Pak Windu, kita bicara public discipline nih, ya, masyarakat. Karena ini peran penting sekali, tidak hanya tadi bicara penanganan dari pemerintah, peraturan gitu. Tapi ketika kita bicara kedisiplinan publik ini juga perlu. Jawa Timur juga sempat disorot karena mungkin masyarakatnya kurang patuh terkait penggunaan masker. Pak Windu sendiri, pendapatnya? Ya, jadi kan memang masyarakat kita ini bukan khas Jawa Timur ya, tapi masyarakat Indonesia ini kan secara umum kan punya budaya atau kultur komunal ya, jadi senang berkumpul. Jadi beda dengan negeri-negeri di barat sana yang individual ya, yang lebih mudah untuk diminta menjaga jarak gitu ya, menghindari kerumunan mungkin lebih mudah. Kita ini yaitu budaya itu yang menyulitkan memang, meskipun itu sebenarnya budaya yang baik saja, tetapi
dalam konteks penularan COVID-19 ini kan itu justru berisiko tinggi. Nah, jadi begini. Jadi saya senang sekali mendengar bahwa Perda nanti tanggal 27 Juli sudah bisa artinya diterapkan ya, yaitu yang mengatur tentang kedisiplinan masyarakat di dalam mematuhi protokol kesehatan. Ya, itu yang kita tunggu-tunggu sesungguhnya. Jadi memang masyarakat ini kan ada sebagian ya, dan itu bagian yang cukup besar, yaitu memang ada yang tidak tahu risiko, ya, bahkan meremehkan karena ya lebih mempercayai hoax, ya lebih mempercayai teori-teori konspirasi ya yang macam-macam yang aneh-aneh itu ya daripada kebenarannya. Jadi itu makanya diperlukan sebuah komunikasi publik yang betul-betul kuat ya dari pemerintah dan kita semua yang dari akademisi dan lain-lain ya, untuk bisa menjelaskan tentang risiko-risiko pada para warga masyarakat ini ya. Nah, tapi yang penting kalau kita hanya menunggu kesadaran dan pengetahuan masyarakat saja, itu kita terlambat juga karena kita akan harus berlomba dengan penularan virus yang cepat. Maka diperlukan Perda tadi, dan itu yang sangat menggembirakan. Jadi kami berharap memang Perda itu nanti tidak hanya di tingkat provinsi, karena yang lebih operasional kan yang di tingkat kabupaten dan kota. Jadi nanti kabupaten kota hendaknya juga setelah Perda provinsi keluar, maka mereka juga segera memperdakan tentang kedisiplinan ini di tingkat kota dan kabupaten masing-masing. Baik, dengan kata lain Pak Windu bahwa law enforcement sangat diperlukan ya. Betul. Biar tadi jerah, karena kita tahu bahwa tadi tidak hanya edukasi peringatan, tapi ketika kita bicara sanksi, ini paling tidak masyarakat punya pertimbangan untuk melanggar kalau memang tadi ada law enforcement. Nah, saya ke Mas Emil. Mas Emil, kalau Jawa Barat tadi akan menerapkan Perda ini dengan segera di 27 Juli dengan 150.000 seperti itu besarannya untuk yang melanggar masker. Jawa Timur sendiri rencananya seperti apa? Ya, yang 27 Juli itu Jawa Timur. Oke. Jadi Baik. Jawa Timur ini yang 27 Juli ini, ini satu proses yang sangat akselerasinya sangat tinggi. Perda ini karena pernah waktu itu kami dengar Ombudsman DKI Jakarta menyampaikan bahwa sanksi-sanksi yang diterapkan di sana itu harus dilandasi Perda. Itu juga yang kemudian membuat kami semakin mantap untuk juga harus memiliki Perda. Ya, tapi saya tidak bisa menyampaikan langsung sanksi-sanksi ini sekarang karena ini masih berproses. Baik. Mendahului persetujuan DPRD tentu nggak bisa saya. Tetapi intinya ini sanksi-sanksi yang benar-benar serius. Kita bisa bicara apakah nanti ada denda atau dan sebagainya atau bahkan kurungan, itu sesuatu yang terus dibahas. Saya nggak bisa menyampaikan persisnya bagaimana. Baik. Paling tidak kita tadi tahu bahwa di 27 Juli ada aturan seperti itu ya Mas Emil yang memang harus dipatuhi. Persetujuan DPRD dan pemerintah ditargetkan tanggal itu, tapi paralel ini kita dengan Kemendagri juga berproses supaya nggak tunggu-tungguan ini bisa efektif perdanya. Gitu. Baik, saya kembali ke Pak Windu. Pak Windu, kita tahu bahwa new normal ya banyak daerah menuju transisi new normal. Yang kita takutkan bersama adalah ketika protokol kesehatan mulai longgar, diabaikan dan tadi sebenarnya ya bicara siap tidak siap, saya yakin kita punya PR sendiri ketika untuk menerapkan kebiasaan baru ini. Karena kita belajar dari Korea Selatan yang kembali meledak seperti kasusnya. Bahkan Australia pun yang sempat longgar lalu ada kasus baru. Apa catatan Anda sebagai seorang epidemiologi terkait rencana new normal di beberapa daerah? Apa yang harus kita perhatikan dengan sesama, Pak Windu? Ya, tentu untuk konteks Indonesia tentu berbeda-beda ya antar kabupaten kota, antar provinsi berbeda-beda. Ada provinsi maupun kabupaten kota yang sudah berisiko rendah atau bahkan tidak terdampak, maka mereka mungkin sudah bisa siap ya untuk memasuki kehidupan dengan tatanan baru itu. Nah, tetapi ya untuk konteks Jawa Timur tentu belum sebetulnya. Karena Jawa Timur belum ada yang hijau. Ya, yang kuning bahkan sekarang menurun ya. Bagian besar adalah orange dan merah. Maka kita jangan terburu-buru dulu. Siapkan dulu ya infrastruktur yang berkaitan dengan penggunaan protokol kesehatan tadi ya. Jadi persiapan apakah semua tempat publik sudah disediakan berbagai macam tadi misalnya untuk cuci tangan, hand sanitizer dan sebagainya. Kemudian regulasi tadi disiapkan, jadi sudah benar tadi bahwa
perda itu harus disiapkan di semua kabupaten kota, tidak hanya di tingkat provinsi. Di setiap kabupaten kota harus ada perda semacam itu. Baik. Kemudian yang terakhir adalah protokol kesehatan di setiap sektor maupun subsektor harus sudah betul-betul disosialisasikan. Saya kira begitu, Mas. Baik, karena kalau kita tidak hati-hati, ya angka bisa naik lagi ya Pak Windu ya. Walaupun karena ini kan bicara COVID-19 ini sangat dinamis, pengetahuan kita juga masih terus berkembang seiring dengan penelitian yang sedang dijalankan oleh para peneliti. Nah, saya masih ke Pak Windu bahwa kita juga disoroti oleh tim gugus tugas kemarin ada 3T yang harus diperhatikan untuk beberapa wilayah, termasuk Jawa Timur, yaitu testing, tracing, dan juga treatment. Anda melihat 3T di Jawa Timur sendiri, seperti apa? Jadi gini, di Jawa Timur ini kan sebetulnya untuk 3T, testing, tracing, dan treatmentnya maupun isolatingnya, itu sudah jauh lebih meningkat daripada yang sebelumnya. Tapi memang belum sampai pada standar ya. Jadi standar kita sebetulnya kalau dihitung-hitung, itu di Jawa Timur, itu seharusnya sehari harus bisa ngetes, testing PCR ya, bukan rapid test ini, PCR yaitu sekitar 5.700 ya, 5.700 per hari. Nah kita sebenarnya sudah hampir mendekati itu 4.500 dan kita harus kejar. Cuma masalahnya adalah belum secara proporsional itu belum semua kabupaten kota itu memiliki proporsi yang seimbang gitu ya. Jadi artinya sesuai dengan jumlah penduduknya. Jadi ada kabupaten kota yang masih sangat rendah ya, tetapi untuk Surabaya misalnya itu sudah cukup tinggi, tetapi belum ideal ya, belum sampai mencapai 5.700 minimal itu, ya, jadi 6.000-an lah per hari, begitu Mas. Baik, jadi masih tadi sudah ada langkah perbaikan, namun juga belum maksimal. Tapi kita apresiasi sekali Pak Windu terhadap kinerja Pemprov Bu Khofifa, Pak Emil, bahwa ini luar biasa bagaimana mereka tadi dengan tidak lelah memerangi angka ini, dan kita ada di, walaupun tadi progresnya memang pelan-pelan tapi ada kemajuan seperti itu. Mas Emil, ini pertanyaan terakhir mungkin untuk di segmen ini sebelum kita tutup bersama Anda dan juga Pak Windu. Apa yang ini Anda sampaikan, mungkin closing statement untuk masyarakat Jawa Timur agar kita bersama-sama tadi yuk kerja bareng untuk menangani COVID-19 di Jatim? Ada dua sikap yang sama membahayakan dalam COVID-19 ini. Ya. Yang satu membahayakan secara medis, yang satu membahayakan secara kesinambungan masyarakat kita. Yang secara medis membahayakan tentunya adalah perilaku acuh tak acuh. Artinya tidak mau mematuhi protokol kesehatan. Dan jangan dipikir hanya di luar rumah itu bahaya. Kalau misalnya dia di rumah mengundang-undang orang, ya, kemudian merasa bahwa oh saya kenal baik dengan dia, oh ini kerabat saya, oh ini orang yang saya hormati, maka saya nggak bisa dong menerapkan protokol kesehatan seperti jaga jarak dan sebagainya. Disitulah biasanya justru kita malah akan tersandung. Tapi di sisi lain, kalau kita mengasumsikan bahwa kita benar-benar tidak bisa lakukan apa-apa, stop semuanya, maka juga roda kehidupan kita akan mandek. Nah, artinya apa? Memang ini butuh kesabaran yang sangat tinggi untuk beraktivitas dengan kehati-hatian. Jadi kami berharap betul bahwa jangan disalahartikan kesehatan dianggap tidak nomor satu. Kesehatan adalah nomor satu. Dan kesehatan ini ditopang dengan kemampuan masyarakat menjalankan roda kehidupan. Maka dari itu protokol kesehatan akan tetap di atas segala-galanya dalam menjalankan aktivitas kita ke depannya. Baik, Mas Emil, terima kasih atas waktunya. Kami juga apresiasi sekali kinerja Anda dan jajaran, karena kita tahu ini tidak mudah, tapi dengan kerjasama dan juga tadi public disiplin kita bisa, insya Allah bisa melewati ini. Dan juga Pak Windu, terima kasih atas insight-nya. Ya, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita akan jeda dulu. Kita masih punya satu segmen lagi di Indonesia Bicara. Tetap bersama kami.